Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Audrey Andrea dari program studi akuntansi dengan NIM 432220101156. Di sini saya akan menerangkan mengenai potensi diri dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Jadi, potensi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to potent yang berarti kekuatan atau powerful, yang dimana setiap individu pada hakikatnya memiliki suatu potensi yang dapat dikembangkan, atau dapat dibilang potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, atau kecerdasan yang ada di dalam setiap individu, yang baik yang sifatnya sudah terwujud atau kita udah tahu potensi apa yang kita punya atau belum terwujud secara optimal atau maksimal. Itu potensi dapat berkembang melalui bakat yang sudah dibawa sejak lahir dan dapat terus diasah melalui usaha dan kerja keras. Terus di sini gimana sih caranya kita bisa tahu potensi apa yang kita punya? Yang pertama kita bisa tahu dari diri kita sendiri. Karena dari diri kita sendiri kita bisa tahu apa yang kita mau dan apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Dan yang kedua dari feedback atau umpan balik dari orang lain atau pendapat dari orang lain yang dimana bisa membantu kita mengetahui potensi atau kelebihan yang kita punya. Yang dimana kalau misalkan sebelumnya kita nggak sadar apa potensi yang kita punya, tapi karena satu pendapat dari orang lain kita jadi tahu, sebenarnya kita punya ya potensi kayak gini. Kata misalkan sebelumnya misalkan kita nggak ngerasa kita bisa nyanyi, tapi karena ada orang yang merasa suara kamu bagus deh, kayak kamu bisa nyanyi, kita jadi tahu, oh ternyata saya tuh bisa nyanyi ya, gitu. Terus yang eh, selanjutnya ini macam-macam potensi yang biasanya sering kita ketemuin nih. Yang pertama potensi dalam berbahasa. Ini mana sekarang teman-teman saya pun tidak sedikit yang bisa dua bahasa, tiga bahasa, atau lebih banyak sekalipun ada. Terus yang kedua, mereka pandai dalam menggunakan logikanya mereka. Terus yang ketiga, mereka pandai bermusik, mereka pandai bernyanyi, menggunakan alat musik. Gitu. Terus interpersonal yaitu baik eh, interpersonal di sini itu maksudnya bisa berhubungan baik dengan orang lain karena tidak semua orang dapat berhubungan baik atau tahu caranya berhubungan baik dengan orang lain itu seperti apa. Terus intrapersonal yaitu berhubungan baik dengan diri kita sendiri, kita tahu apa yang diri kita mau. Terus yang terakhir itu olah tubuh. Ya di sini mereka mereka bisa tahu mereka dengan baik mereka tahu caranya menggunakan tubuhnya mereka dengan baik. Contohnya mereka fisiknya bagus, mereka pintar berolahraga, mereka pandai melakukan aktivitas-aktivitas yang berat karena tidak semua orang bisa melakukan aktivitas yang berat, tidak semua orang bisa berolahraga dengan baik. Gitu. Jadi itu bisa bisa dibilang suatu potensi yang ada dalam diri kita. Contohnya atlet, tidak semua orang bisa bermain badminton, tidak semua orang bisa mengangkat berat seperti itu. Terus di sini ada yang namanya pengembangan potensi diri. Pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Yang di sini adalah mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian yang ingin mereka capai, meningkatkan rasa percaya diri yang mereka punya, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya atau dengan seseorang dapat dicapai melalui upaya belajar dari pengalaman, menerima umpan balik atau feedback dari orang lain, melatih kepekaan terhadap diri sendiri maupun orang lain, mendalami kesadaran dan mempercayai usaha hati, mempercayai apa yang udah kita kerjakan. Gitu. Terus di sini faktor pendukung dari pengembangan potensi diri ada dari pihak internal. Pihak internal yang pertama itu perubahan fisik. Contohnya misalkan kita merasa kayaknya tubuh saya udah kurang sehat gitu. Jadi kita ingin merasa menjadi lebih sehat lagi. Jadi ya kita berusaha untuk mengembangkan kelebihan apa yang kita punya, menjadi lebih sehat lagi gitu. Terus yang kedua kemauan. Dengan kita punya kemauan, kita
jadi jadi mau nih untuk mengembangkan potensi apa yang kita punya, karena kita mau untuk mengembangkan potensi apa yang kita punya, ingin membuat pribadi kita menjadi lebih baik lagi, ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi dengan cara mengembangkan potensi yang kita punya. Terus yang di sini yang nggak kalah pentingnya kesungguhan. Kita udah mau dan kita bersungguh-sungguh untuk mengembangkan potensi yang kita punya, itu akan semakin bagus lagi. Udah dalam mengembangkan potensi yang kita punya. Terus yang keempat di sini adanya persaingan dengan individu lain dalam konteks baik, yang dimana jika kita merasa satu orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Aku juga mau menjadi bisa seperti dia, gitu. Terus yang kedua dalam faktor eksternal, yang dimana lingkungan keluarga dan sekolah atau pendidikan atau tempat berkumpul sekalipun akan menjadi faktor pendukung untuk mengembangkan eh, mengembangkan potensi yang kita punya, yang dimana kalau misalkan kita punya lingkungan-lingkungan yang positif, kita punya lingkungan-lingkungan yang suportif, yang mau mendukung kita untuk mengembangkan potensi diri kita, itu sangat bagus gitu. Jadi orang-orang di lingkungan kita pun mendukung apa potensi yang kita punya, mereka akan mendukung untuk kita menjadi mereka akan mendukung supaya kita bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Tuh. Terus di sini ada faktor penghambat. Yang pertama, rasa malas. Malas untuk ngapa-ngapain, malas untuk berusaha mengembangkan potensi yang kita punya. Terus yang kedua, rasa malu dan takut. Di sini mereka malu dan takut akan respon yang nanti orang-orang sekitar mereka berikan. Gitu. Karena mereka udah berusaha untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, tapi ternyata respon dari orang-orang tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka mungkin merasa malu dan takut. Yang ketiga, tidak memiliki target pencapaian. Mereka tidak tahu apa yang ingin mereka capai, jadinya mereka tidak berusaha mengembangkan potensi yang mereka punya, karena mereka tidak tahu, mereka tidak 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 tahu apa yang harus mereka capai, target mereka apa yang harus mereka capai. Terus yang keempat, memiliki kepribadian yang anti kritik, yang dimana kalau misalkan ternyata em, ternyata pendapat dari orang lain harusnya bisa membantu kita mengembangkan potensi, tapi karena kita memiliki kepribadian anti kritik, kita menjadi merasa, aku nggak mau dengar, saya tidak mau mendengar apa yang orang lain apa pendapat orang lain yang diberikan untuk saya, gitu. Terus di sini yang terakhir, berdiam diri tanpa perubahan. Mungkin mereka sudah tahu apa potensi yang mereka miliki, tapi mereka berdiam saja. Mereka tidak mau ada perubahan di dalam dirinya, gitu. Dan itu yang bisa menjadi faktor-faktor penghambatnya. Terus di sini gimana caranya mengembangkan potensi diri? Di sini ada beberapa cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, memanfaatkan waktu yang ada untuk mengenal lebih jauh seperti apa diri kita. Jadi di sini kita bisa tahu apa yang mau kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan, dan potensi apa yang harus kita kembangkan lagi, dan potensi apa yang nanti ke depannya baik buat saya, buat kita gitu. Terus yang kedua, mengembangkan kepribadian supaya lebih baik lagi, dengan kita tahu dan dengan kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mungkin dengan cara mengembangkan potensi yang kita punya, kita jadi tahu, kita jadi berusaha mengembangkan kepribadiannya juga jadi lebih baik lagi. Terus yang ketiga, mencari tahu apa target yang ingin kita capai dalam hidup. Dengan kita tahu apa yang mau kita lakukan dan kita tahu potensi apa yang kita punya, kita jadi berusaha untuk mengasah potensi apa yang kita punya supaya lebih baik lagi, supaya kita lebih mudah untuk mencapai target yang kita punya gitu. Nah, di sini ada kuesioner yang udah saya berikan. Yang pertama itu, saya sudah mengetahui apa potensi yang ada di dalam diri saya. Dan mayoritas yang menjawab mereka setuju. Di sini berarti mereka sudah tahu potensi apa yang ada di dalam dirinya mereka. Tapi ada juga yang masih masih merasa denial atau merasa bingung, apa saya tahu atau enggak, apakah ini potensi yang saya punya atau bukan gitu. Terus di sini saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan dengan potensi yang saya miliki. Dari orang-orang yang udah tahu potensi apa yang mereka miliki,
mayoritas menjawab mungkin. Mereka masih bingung dengan potensi yang saya punya ini, saya bisa ngapain ya? Tapi mereka juga ada yang setuju. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dengan potensi yang mereka miliki. Itu contohnya seperti misalkan ada orang yang bisa masak dan mereka tahu mungkin mereka nanti akan bikin usaha, mereka udah tahu dengan dia punya potensi yang mereka bisa masak, mereka ingin membuat usaha. Gitu. Tapi ada juga yang mereka sudah tahu potensinya tapi belum tahu apa mau diapakan gitu, apa yang akan mereka lakukan ke depannya nanti. Tuh. Terus di sini saya membutuhkan orang lain untuk mengetahui apa potensi yang saya miliki dan mayoritas menjawab setuju. Mungkin dari orang-orang yang sudah tahu potensi mereka apa, kebanyakan dari mereka tahu karena dari omongan orang lain. Mereka jadi tahu mereka punya potensi apa gitu. Tapi ada juga yang merasa kayaknya masih bingung nih, apa saya tahu potensi diri saya karena orang lain atau sebenarnya ya saya tahu sendiri saja apa potensi yang saya miliki gitu. Terus di sini saya mengetahui apa potensi yang saya miliki, tapi saya ragu untuk mengembangkannya. Jadi di sini ini bisa jadi faktor penghambat yaitu memiliki rasa keraguan. Mereka ragu, mereka sebenarnya tahu potensi yang mereka miliki, tapi mereka ragu. Mungkin mereka ragu karena nanti mereka takut akan respon orang seperti apa. Makanya mungkin hal itu bisa membuat mereka memiliki rasa keraguan untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Tuh. Terus di sini semua menjawab setuju dengan pernyataan saya merasa mengembangkan potensi diri yang saya miliki penting untuk kedepannya. Mungkin mereka merasa mereka harus mengembangkan potensi diri mereka yang udah mereka tahu atau mereka sudah tahu tapi belum dikembangkan secara maksimal. Tapi mereka sadar, mereka merasa hal itu penting untuk mereka nanti ke depannya. Seperti itu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.